kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu. Kami bersyukur kalau saat ini kami mendapat kesempatan untuk boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Terlebih kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah roh pujian penyembahan ini selalu keluar dari mulut kami. Anytime, anywhere. Dalam sikon apapun kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu ada kuasa yang besar atas pujian dan penyembahan sorak-sorai kami. Terima kasih sore hari ini. Kami sudah boleh membawa korban syukur. Dan biarlah korban syukur kami ini menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati, urapi, tambahkan kuasa-Mu atas tim PAW yang sudah melayani sore hari ini. Biarlah urapan yang dari surga senantiasa Tuhan tambahkan atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga ke depan tim PAW lebih luar biasa dan semakin indah di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sore hari ini berbicara kepada kami umat-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu atas setiap kami. Yang sangat Tuhan kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir. Baik yang ada di hall atas, hall bawah maupun setiap kami yang ada di rumah masing-masing Bapak. Kami percaya hadirat Tuhan sama di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Bapak. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengar isi hati Tuhan. Setiap kita sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kembali. Terima kasih buat tim PAW, luar biasa. Sudah membawa kita menghampiri tahta Tuhan ya. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua jemaat sentro, baik yang ada di hall atas, hall bawah maupun yang di rumah masing-masing, baik sentro Sidoarjo, sentro Pandaan, Malang dan Gianyar Bali, puji Tuhan. Oke, sore hari ini kita akan berbicara dengan satu tema yang baru di bulan September ini. Ya, saya akan berbicara tentang sabar dalam kesesakan. Seberapa banyak yang siap mendengarkan isi hati Tuhan? Bisa lambaikan tangannya bareng dengan saya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID yang hampir 2 tahun ini, ya, melanda dunia, melanda Indonesia dan Sidoarjo juga, sungguh membuat banyak orang menderita, betul? Ya, hampir semua sektor kehidupan manusia terdampak, hampir semua sektor terdampak oleh pandemi ini. Bukan hanya perusahaan, bukan hanya dunia pendidikan. Kita lihat bagaimana anak-anak kita, bahkan kita sendiri kalau kuliah, kalau sekolah harus online. Dulu kan nggak pernah terbayangkan seperti itu ya. Namun bukan hanya mereka yang terdampak, gereja Tuhan pun juga terdampak. Bagaimana kita beribadah, semua diatur, tatanannya berubah semua saudara. Nah, dampak ini juga menyebabkan aktivitas manusia di era pandemi ini, aktivitas kita mengalami perubahan juga saudara. Ya, bukan hanya sektor-sektor tadi, tapi juga aktivitas kita banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah yang saya catat di sini. Klik lagi, kita harus scan barcode di gadget, saudara, untuk membuktikan bahwa kita sudah divaksin saat hendak masuk dan keluar mall. Betul? Saya ambil contohnya Pak Ginanjar, gubernur mana itu? Ada yang tahu Pak Ganjar? Gak ada yang tahu. Ya, kita harus scan barcode ketika masuk dan keluar mall. Betul? Sampai hari ini HP saya belum ada aplikasi itu sih, karena udah lama saya nggak masuk keluar mall. Informasi dari teman dokter saya di Tangerang minggu lalu katakan bahwa masyarakat di sana itu hari-hari ini rebutan ingin divaksin, saudara. Kenapa? Saya tanya, kenapa dok? Kok masyarakat di Tangerang sibuk minta divaksin? Karena emak-emak, ibu-ibu itu kalau harus ke pasar, sekarang juga harus menunjukkan sudah divaksin. Bukan hanya ke mall, saudara, ke pasar pun juga harus. Akhirnya mereka rebutan minta divaksin. Dulunya anteng nggak mau, takut. Sekarang terpaksa saudara. Yang kedua saya catat di sini kita harus menunjukkan sertifikat sudah divaksin juga saat naik kendaraan umum, betul? Di Jakarta ada Transjakarta dan lain-lain. Bahkan kita harus tes PCR. Terakhir kita udah masuk PPKM level 3 atau 2 ini sudah turun kan, nggak perlu PCR kalau naik pesawat terbang, tapi cukup antigen. Itu semua tatanan yang baru saudara. Perubahan-perubahan yang berdampak kepada kita. Kamis pagi ini saya harus terbang ke Bali. Ya, untuk itu saya harus mengikuti aturan yang ada.
antigen juga disogrok lagi saudara. Harus, kalau enggak antigen enggak bisa terbang, betul? Puji Tuhan bahwa saya dapat kepercayaan untuk mewisuda sekitar 40-an mahasiswa STT Anugerah Indonesia cabang Bali, KBM Bali, S1, S2, sekitar 40 mahasiswa hari Jumat ini, dan hari Minggunya saya bisa berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan di Sentro Gianyar Bali. Saya pulang kembali hari Senin. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, orang akan kesulitan saat masuk dan keluar mal, masuk pasar, keluar pasar, naik kendaraan umum. Karena apa? Karena tidak bisa scan barcode saat gadgetnya rusak atau hilang. Awalnya praktis ya di handphone, tapi handphone pun bisa hilang, gadget bisa rusak. Itu pun akhirnya dirasakan ribet, gak praktis. Akhirnya dengan alasan biar gak ribet dan lebih aman, manusia akan menanamkan microchip ke tangan atau ke dahi kita. Saya ambil contohnya di belakang saya. Ini sudah dilakukan di beberapa negara dan ini adalah salah satu tanda munculnya antikris di muka bumi ini, saudara. Kita nggak akan bisa menjual dan membeli. Ke minimarket di dekat rumah kita pun kita nggak bisa kalau nggak ada microchip. Saya punya uang tunai bu, nggak bisa. Saya punya uang tunai mas, nggak laku uang kita. Akhirnya anak-anak Tuhan nanti akan minggir semua ke desa, ke gunung. Kita akan bertani, kita akan menjadi peternak. Karena kita nggak mau ditanam ini, ya. Kalau mau belajar tentang akhir zaman, bisa berjam-jam, saudara ya. Nanti lain waktu kita sediakan waktu khusus untuk belajar ini. Kita buka Wahyu pasal 13 ayat 16, Wahyu 13, 16, sampai yang ke-18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, ya, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu Saudara pernah menjumpai angka ini? 666. Pernah? Ada yang di sini kan? Di belakang leher 666 seperti itu. Film apa itu ya? Ada. Nah, segala kesukaran, segala penderitaan ini memang harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan kita hadapi. Karena saudara dan saya hidup di ujung dari akhir zaman. Dan ini sudah dinubuatkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. This know also that in the last days dangerous time shall come. Dangerous time. Waktu yang berbahaya akan datang, saudara. Terus Pak, bagaimana respon yang benar pengikut Kristus terhadap masa sukar ini? Karena saudara dan saya harus menghadapinya. Kita harus melewati masa sukar ini. Respon kita gimana? Ya, menurut firman Tuhan tentunya. Mari kita buka Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 respon yang Tuhan mau atas setiap kita pengikutnya di akhir zaman ini ketika menghadapi masa sukar. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua apa? Sabar dalam kesesakan dan ketika bertekun di dalam doa. Rejoicing in hope, passion in tribulation, kesengsaraan. Continuing instant in prayer. Ini ketiga hal ini ada akhiran kata lah dan lah. Bersukacitalah, sabarlah dan bertekunlah. Ini yang Tuhan mau. Ini juga perintah Tuhan atas setiap kita. Untuk menjadi respon atau sikap saudara dan saya terhadap masa sukar ini. Ini yang Tuhan mau. Mari kita belajar yang pertama. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, jadi respon yang Tuhan inginkan buat setiap pengikutnya menghadapi masa sukar ini adalah bersukacita dalam pengharapan. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Bersukacita dalam pengharapan. Kurang keras, 1, 2, 3. Bersukacita dalam pengharapan. Dampak pandemi yang melanda dunia ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, betul.
Banyak pengangguran, banyak orang di PHK, ribuan. Keadaan seperti ini akhirnya membuat banyak pengikut Tuhan mulai tawar hati dan hilang pengharapan. Harapannya hilang, terbang entah kemana. Rasul Paulus di Roma pasal 12 sudah katakan, bersukacitalah. Ini nasihat Paulus, bersukacita dalam pengharapan. Jadi dalam situasi kondisi apapun kita harus belajar untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Bisa enggak saudara? Kalau keadaan baik-baik saja gampang ya. Tapi kalau keadaan seperti ini semua terdampak pandemi, susah untuk bersukacita. Haleluya. Tapi ini perintah Tuhan dan ini yang Tuhan mau. Terus Pak, pertanyaannya mengapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Kenapa saudara dan saya harus bersusah payah untuk bersukacita dalam pengharapan? Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Karena pengharapan kepada Allah membuat hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera itu satu hal yang dibutuhkan manusia. Betul enggak? Saudara senang enggak ketika ada orang di sebelah wajahnya cemberut, ya, bimoli, bibir moncong 5 cm gitu. Enggak senang kan? Ya. Tapi kita akan senang dan suka dengan pribadi yang sukacita, ceria dan damai sejahtera. Kita baca Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hanya Allah Bapa di surga sumber pengharapan kita, bukan orang tua. Bukan mertua, siapa lagi? Bukan om dan tante yang kaya raya dan punya kedudukan tinggi di perusahaan atau instansi. Enggak saudara, ingat baik-baik. Hanya pengharapan di dalam Allah yang tidak mengecewakan. Hanya satu pribadi ini yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Orang tua sekalipun satu saat mengecewakan saudara. Karena harapan orang tua dan anak pasti ada perbedaan. Orang tua berharap seperti ini, anak berharap seperti itu. Akhirnya mengecewakan, saling mengecewakan. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kesaksian pribadi dari saya, sejak saya dan istri, sejak kami berdua meninggalkan pekerjaan sekuler akhir 2010, Desember 2010 kemarin, kami meletakkan sumber pengharapan hanya kepada Allah Bapa di surga. Kami belajar terus meletakkan pengharapan hanya kepada Allah Bapa, bukan kepada manusia. Sekalipun hampir 11 tahun ini kami berdua tidak memiliki slip gaji lagi, kami tidak kekurangan. Karena Allah sumber pengharapan itu memelihara kami berdua. Inilah yang membuat kami berdua tetap bisa tersenyum, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ada di ruangan ini yang pernah dengar saya mengeluh? Ada di ruangan ini yang pernah mendengar saya menggerutu? Paling kalau kami lagi nggak punya apa-apa ya di rumah, diem aja. Nggak ngapa-ngapain, nggak pergi ke sana, nggak pergi ke sini. Iya kan? Ini yang Tuhan mau. Kita berpengharapan kepada Kristus. Itu yang membuat kita sukacita dan damai sejahtera. Sore hari ini, Anda mau hidup penuh sukacita dan damai sejahtera? Coba yang mau hidup penuh sukacita dan damai sejahtera, lambaikan tangannya, haleluya. Bersukacitalah dalam pengharapan kepada Allah. Amin. Ya. Sekarang yang kedua, respon kita yang benar terhadap masa sukar adalah, balik ke PowerPoint yang kedua, sabar dalam kesesakan. Roma pasal 12 ayat 12. Sabarlah dalam kesesakan, patient in tribulation, kesengsaraan. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Sabar dalam kesesakan. Lebih keras lagi, sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan ini artinya kita tidak bersungut-sungut. Saudara tidak mengeluh, tetapi kita justru mendekatkan diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saat apa? Saat kenyataan yang kita jumpai, saat kenyataan yang kita alami tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Sehingga apa? Kita mendapatkan kemampuan untuk menantikan waktu Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa waktu Tuhan tetap yang terbaik buat setiap kita. Betul? Haleluya. Daud pun berkata di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga,
Semua orang yang menantikan Tuhan tak akan mendapat malu. Mazmur 25 ayat 3. Saudara dan saya yang menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan pernah mendapat malu. Itu yang harus kita pegang baik-baik hari ini. Mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Kita harus sabar dalam kesesakan? Yang pertama jelas, sabar adalah salah satu dari buah roh. Betul? Galatia pasal 5:22. Ayo sama-sama kita sebutkan. Buah roh ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara hanya bisa menghasilkan 9 rasa buah roh kalau saudara sudah hafal dulu. Ayo, kalau kita belum hafal mana bisa kita memiliki 9 rasa buah roh ini. Harus hafal dulu 9 ini. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri harus hafal. Baru kita praktekkan. Sabar merupakan salah satu dari 9 buah roh ini. Yang kedua apa? Mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Karena orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16:32, ini ayat emas kita sepanjang bulan September ini. Orang yang sabar melebihi seorang, siapa saudara? Pahlawan. Ada yang namanya pahlawan di sini? Ada, temannya Pak Sidik dulu. Pak Pahlawan. Haleluya, mungkin lahirnya 10 November. He that is slow to anger is better than the mighty. Ya, King James katakan seperti itu. Dia yang lambat marah. Yang lambat marah itu diterjemahkan LAI sebagai sabar. Orang yang sabar itu lambat marah. Yang lambat marah itu disebut sabar. Orang yang lambat marah itu lebih baik daripada yang perkasa. Ya, the mighty atau seorang pahlawan. Saudara masih cepat marah atau lambat marah hari-hari ini? Pahlawan di zaman Indonesia dijajah musuh dulu adalah mereka yang berjuang melawan penjajah di medan perang. Dengan membawa bambu runcing dan senjata. Dulu. Tapi sekarang pahlawan di zaman now ini adalah mereka yang berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Itu pahlawan zaman sekarang, saudara, zaman now ini. Saya baca berita tadi juga terakhir pasangan ganda bulu tangkis Paralimpiade ya, yang cacat itu juga dapat medali emas, saudara. Yang saya catat di sini adalah juara ganda putri bulu tangkis di Olimpiade Tokyo kemarin. Ada yang tahu? Namanya Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Kita semua tahu bagaimana sambutan, bagaimana penghormatan dan bonus yang mereka dapatkan. Daftarnya panjang banget, saudara. Banyak perusahaan dan instansi pemerintah berlomba-lomba memberikan bonus kepada mereka berdua. Wih, masih muda, kaya raya, mendadak, saudara. Itu pahlawan di mata dunia, saudara. Kita nggak perlu iri, ya. Kalau ngitung hartanya mereka berdua banyak banget, nggak perlu iri. Kenapa? Karena firman Tuhan sampaikan bahwa orang yang sabar, yang lambat marah melebihi mereka. Amin. Haleluya. Sambutan, penghormatan dan bonus yang kita terima dari raja segala raja melebihi mereka semua, saudara. Yang mereka terima bonus-bonus itu bisa habis dimakan ngengat dan karat. Tapi sambutan dan penghormatan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita menjadi pribadi yang lambat marah, itu kekal, saudara. Gak bisa dibandingkan dengan mereka. Nah, sebelum kita sabar dalam kesesakan, mari kita mulai belajar bersabar. Tidak cepat marah dalam hal-hal sederhana. Gak bisa langsung serba instan. Contoh yang saya catat di sini, anak muda, belajarlah sabar dan jangan mengeluh. Saat orang tuamu belum bisa membelikan HP baru, motor baru. Mana di sini anak muda? Lambaikan tangannya coba, saya pengen tahu. Yang merasa muda juga boleh. Ya. Anak muda, kalau mau hidup sukses, pekerjaannya, karirnya oke, ya sekolah dulu yang rajin, sabar, tekun. Ya, kuliah yang rajin. Maunya jangan instan. Dunia mengajarkan semua harus instan, tapi nggak bisa. Kalau saya beli mangga di mana, di Gading Fajar aja, tanya, Bu, ini masak pohon atau karbitan? Iki karbitan, Pak. Nah, rasanya gimana yang karbitan dengan masak pohon? Beda, saudara. Harganya pun beda. Saya pilih yang masak
Masak pohon, manisnya luar biasa. Kita kalau mau sukses, anak muda kalau mau berhasil hidupnya, rajin belajar. Ya, jangan kuliah setahun pindah jurusan. Kuliah 2 tahun pindah jurusan. Kasihan orang tua kita, ya, yang mengeluarkan duit buat setiap kita. Sekolah dulu yang rajin, sabar, tunggu proses, pasti kita akan hidup berhasil. Yang kedua saya catat di sini, sabar dan tidak mengeluh jika saat ini kita belum memiliki pekerjaan yang sesuai dengan harapan kita. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami PHK, mencari pekerjaan, apa adanya dikerjakan. Pak Andreas, saya sudah 2 tahun ini kerja serabutan, semua yang bisa saya kerjakan, bongkar keramik pun saya kerjakan. Saya di PHK. Ya, sabar saudara, jangan mengeluh. Percaya, waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Berikutnya sabar dan tidak mengeluh. Jika saat ini kita belum memiliki PH. Ada yang tahu PH? Anak muda yang masih jomblo. Ya, sabar dan tunggu waktu Tuhan. Jika saat ini kita belum memiliki pasangan hidup, tunggu saudara. Sebentar lagi Tuhan kirimkan, Tuhan pertemukan Anda dengan pasangan hidup. Kalau Tuhan yang mempertemukan, pasti itu yang terbaik dan sepadan buat kita. Amin. Jangan kalau umurnya udah banyak terus pakai papan nama sel, obral, jangan. Ya, tetap sabar, tunggu waktu Tuhan. Jangan kesusu pacaran. Pasti Tuhan kirimkan pasangan hidup yang terbaik buat kita. Amin anak muda? Enggak ada yang amin? Dingkul semua, nunduk semua. Selanjutnya, sabar dan tidak cepat marah saat suami atau istri menyakiti hati kita. Belajar, ya, suami istri nggak ada yang cocok 100%, pasti ada gesekan, tapi tetap sabar. Salah satu contoh tokoh teladan pribadi yang sabar di dalam Alkitab adalah Abraham. Bagaimana dia 25 tahun menunggu janji Tuhan tentang keturunan. Nggak singkat saudara, 25 tahun. Janji Tuhan dia terima saat dia umur 75 tahun ya. Ibrani pasal 16 ayat 15 katakan, Ibrani 16:15, Abraham menanti dengan sabar, perhatikan, menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena kesabaran Abraham, dia memperoleh janji Tuhan itu. Haleluya. Ada yang sedang menunggu janji Tuhan hari ini? Ada yang sedang menunggu janji Tuhan? Sabar ya, sabar. Yang di belakang angkat tangan gini, sabar, sebentar lagi. Saya juga masih terus belajar menjadi pribadi yang sabar, saudara. Ya, karena yang berdiri di depan ini setiap minggu juga masih manusia. Semua yang menyampaikan firman Tuhan juga sama-sama belajar. Ini biarlah sepanjang bulan ini kita belajar tentang kesabaran. Saya ingat waktu mempersiapkan firman Tuhan ini ketika Januari 2020 kemarin, almarhum Bapak Gembala, saya dan beberapa keluarga tempat ini berkesempatan tur ke Holy Land, ada Pak Eko juga sekeluarga. Saat itu tour guide lokal berpesan bahwa tiket masuk kami ke Petra Yordania itu sebenarnya sudah include biaya naik kuda. Dari parkiran ke tempat yang dituju, naik kuda kecil gitu, sudah termasuk. Tapi tour guide-nya ngomong, boleh memberikan tips $5 maksimal ke pemilik kuda, jangan lebih dari itu. Ya. Nah, Bapak Gembala pergi dan pulang naik kuda. Kami yang lain nggak ada. Waktu itu kami balik ke parkiran mobil dan saat Bapak Gembala naik kuda, saya ngikuti dari belakang karena naik kuda lebih cepat ya. Terus nyampe di tempat parkiran, Bapak Gembala nunggu saya sama pemilik kudanya. Saya pikir kenapa kok nunggu, ya kan? Terus ternyata Bapak Gembala ngomong bahwa ini pemilik kudanya minta $20, $20. Padahal tour guide-nya ngomong apa? Maksimal $5. Akhirnya karena jauh dari Sidoarjo saudara, saya lali pendetone. Tak amuk saudara yang punya kuda. Tak amuk gara-gara minta $20. Ya, saya ngamuk nerocos ke pemilik kuda, bu ngerti bu gak tak amuk. Sementara Bapak Gembala lihat saya cuma geleng-geleng senyum cengah-cengir. Mungkin pikirnya mantu kurek lali lek pendeta. Ya, memang Bapak Gembala adalah satu teladan yang luar biasa ya. Sungguh kesabarannya tingkat dewa di mata saya. Luar biasa, nggak pernah marah. Oke, nah sekarang yang ketiga, Roma pasal 12 ayat 12, kita kembali ke situ lagi.
Respon yang ketiga yang Tuhan mau atas kita adalah bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesusahan. Yang ketiga apa? Bertekun dalam doa. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Bertekun dalam doa. Ini perintah Tuhan buat setiap kita sekaligus yang harus menjadi sikap atau respon saudara dan saya sebagai pengikut Kristus di masa yang sukar ini. Bertekun dalam doa, saudara. Lukas pasal 18 ayat yang pertama katakan Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, bertekun dalam doa, berdoa dengan tidak jemu-jemu sama artinya, saudara. Kalau kita sedang menunggu janji Tuhan, jangan putus asa, terus berdoa, terus berdoa. Ya, kalau selama ini sampai hari ini kita berdoa masih 5 menit, 10 menit, tambah durasinya, saudara. Tambah durasinya. Ya, karena kekuatan kita hanya doa. Orang yang biasa berdoa dan tidak biasa berdoa, kelihatan kok. Ya, kelihatan seperti itu. Hati-hati, saudara, hari-hari ini kita sedang ada di dalam masa kesesakan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita enggak bertekun dalam doa, kita bisa binasa. Iman saudara dan saya bisa rontok di tengah jalan. Belajarlah bertekun dalam doa mulai hari ini. Mulai dari hal seperti ini. Coba perhatikan bangku-bangku yang masih kosong ini. Ya, enggak mungkin kita tekun berdoa. Kalau datang ibadah aja, enggak pernah. Ya kan? Perhatikan nama-nama, perhatikan pribadi-pribadi yang seperti kapal selam munculnya pas Natal, setelah Natal turun tenggelam lagi, seperti kapal selam naik turun. Kita doakan mereka, supaya mereka bertobat dan rajin beribadah. Ya. Terus Pak, pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus menjadi pribadi yang sabar, khususnya dalam masa kesesakan atau kesukaran ini? Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, haleluya. Penderitaan zaman sekarang ini yang saudara dan saya harus hadapi, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Tidak dapat, nggak bisa dibandingkan. Saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu kita dilahirkan tahun ini, kita ada di zaman now ini, itu bukan kebetulan. Kita memang kita nggak bisa minta lahir 100 tahun yang lalu. Betul nggak? Kita ada di ujung dari akhir zaman dan harus mengalami masa kesukaran, masa kesesakan sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Itu ya karena maunya Tuhan. Dan Tuhan sampaikan firman Tuhan ini. Tuhan sampaikan isi hatinya buat saudara saat ini. Bahwa sabar anakku. Kesesakan dan kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini tuh tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Surga yang mulia menunggu saudara dan saya. Tapi sabarlah. Sabarlah sedikit waktu lagi. Kalau Tuhan izinkan kita nggak mengalami kematian jasmani, tapi kita bisa rapture bareng-bareng. Ya, karena Tuhan sudah hampir datang. Firman Tuhan katakan apa? Ketika ada 2 orang di ladang, 1 ditinggal, 1 diangkat. Iya enggak? Tuhan enggak menunggu kita menikah. Tuhan enggak nunggu saudara dapat pekerjaan. Tuhan enggak nunggu saudara lulus kuliah. Tapi kalau Tuhan mau datang besok, Tuhan datang. Tuhan enggak nunggu saudara mantu. Kalau Tuhan mau datang besok, besok datang. Ya, jangan dianggap kayaknya Tuhan nanti nunggu saya setelah mantu kok. Enggak. Kayaknya Tuhan datang setelah anak saya besar. Enggak juga. Kapanpun Tuhan mau datang, Tuhan akan datang. Ya, jadi ayo belajarlah menjadi pribadi yang sabar dalam kesesakan. Karena kesesakan, kekhawatiran, kesukaran hidup ini hanya sementara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan sudah ingatkan kita sore hari ini di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bagian kita, bagian saudara dan saya sebagai pengikut Kristus adalah memiliki sikap atau respon yang benar. Yang sekaligus juga merupakan perintah Tuhan atas setiap kita tadi. Ya, ada 3. Yang pertama bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua
Sabar dalam kesesakan yang ketika bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab dan kita bangkit berdiri. Kita sediakan anggur dan roti buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Silakan mempersiapkan crackersnya, biskuitnya atau air tehnya. Yang ada di hall ini yang belum dapat osi dan anggur bisa melambaikan tangan. Yang di hall bawah juga, nanti Asyir akan membantu. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan satu pujian sebelum menikmati roti dan anggur. Makasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Amin, amin. lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari lebih sungguh lagi jemaat Tuhan katakan. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. walau kadang Tak mudah dimengerti. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi, haleluya. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi lewati coba. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Yang diberkati Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai, haleluya. Mari sebelum kita menikmati roti dan anggur, setiap kita pejamkan mata. Baik yang ada tempat ini, di hall bawah maupun di rumah masing-masing. Pejamkan mata, saya akan berdoa. Setiap kita pengikut Kristus, kekasih-kekasih Tuhan yang sedang merasa ada di dalam kesesakan, yang sedang merasa di dalam kesukaran hidup yang luar biasa, yang bahkan menghadapi jalan buntu, atau dalam sehari-hari sekalipun menghadapi meja-meja yang kosong, menghadapi pintu-pintu yang tertutup, angkat tanganmu, saya akan berdoa. Haleluya. Semua tutup mata, semua tutup mata. Haleluya. Angkat tanganmu, baik yang tempat ini maupun yang di rumah. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga Tuhan Yesus, sebagai hamba Allah, hamba-Mu berdoa. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat.
baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di hall bawah dan di rumah masing-masing. Tuhan melihat umat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan melihat umat-Mu yang mengangkat tangan bahwa merasa dirinya sedang berada di dalam masa kesesakan atau kesukaran hidup Bapa. Menghadapi jalan buntu dan pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Yang menghadapi meja-meja kosong Tuhan. Hamba datang kepadamu Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan angkat segala kekhawatiran, Tuhan angkat segala ketakutan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan, angkat segala ketakutan mereka dan Tuhan gantikan dengan sukacita. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber jawaban kami Tuhan. Biarlah dengan sukacita dan damai sejahtera kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pintu-pintu berkat yang baru Tuhan bukakan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Tuhan berikan pintu-pintu berkat yang baru. Meja-meja yang kosong hari-hari kemarin Tuhan berkati. Sehingga ke depan selalu ada makanan dan minuman di atas meja kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan dan kami percaya Tuhan pun sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari turunkan tangan kita dan sekarang kita akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Sebentar kami mempersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, percayalah bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita makan bersama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur, cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa mengangkat teh yang ada atau minuman apapun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ini adalah persekutuan dengan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di awal bulan ini kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar menguatkan setiap kami. Firman-Mu membangkitkan iman kami, bahwa di masa kesesakan ini Tuhan bersama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan kami, dan tangan Tuhan selalu menggandeng kami Tuhan. Kami mau belajar menghidupi firman-Mu yang datang kepada kami, yaitu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Supaya kami boleh mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, God bless you.